Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Siti Nurjana, guru SMP Negeri 7 Kota Sorong, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sorong. Pada video ini, saya akan memaparkan blok rangkuman koneksi antar materi pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dengan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik. Namun, mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids of the count is fine, but teaching them what count is the best. Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kaitannya adalah kita belajar apapun itu baik, tetapi akan lebih baik kita mempelajari hal yang bermanfaat untuk kita, yang mampu menumbuhkan potensi yang kita miliki. Kedepannya, ilmu yang kita miliki bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Saat ini, saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang bertujuan meningkatkan nilai dan peran saya sebagai guru yang pada akhirnya bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Di dalam proses ini, banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai guru dan pada akhirnya akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Nilai dan prinsip yang kita anut tentunya diambil dari nilai-nilai kebajikan. Misalnya, kita memegang teguh nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Maka, saat menghadapi masalah, kita akan berpedoman pada nilai-nilai tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika keputusan yang dihasilkan bertentangan dengan nilai-nilai itu, naluri kita akan menolak, bergejolak, dan menimbulkan rasa tidak nyaman atau tidak tenang menghargai. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran, saya punya wewenang untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang berpihak pada siswa. Untuk itu, wawasan yang saya miliki, utamanya wawasan dari pengalaman mengikuti pendidikan guru penggerak, bisa berkontribusi terhadap terciptanya pembelajaran yang berpihak pada siswa. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Sieurs Wilhelm Friedrich Hegel. Modul ini mempelajari bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil suatu keputusan. Jika dihubungkan dengan kutipan, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Pengambilan keputusan juga
juga adalah bagian dari pendidikan yang bertujuan akhirnya adalah memaksimalkan potensi peserta didik dan utamanya adalah membangun karakter peserta didik secara positif, berperilaku etis. Rangkuman kesimpulan pembelajaran. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni Pratap Triloka. Seorang pemimpin yang menerapkan filosofi ini akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Jika ada masalah, hasilnya pun cenderung akan lebih diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Seorang pemimpin ada baiknya berlandaskan Pratap Triloka dalam pengambilan keputusan. Berikut penjelasan mengenai Pratap Triloka. Ingarso Sung Tulodo, di depan selalu memberi contoh atau teladan. Ing Mardjo Mangunkarso, di tengah selalu memberi semangat. Tutpuri Handayani, di belakang selalu memberi dorongan atau dukungan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil, karena nilai tersebut landasan moral dalam suatu pengambilan keputusan. Misalnya, nilai kejujuran sudah kita pegang, maka dalam pengambilan keputusan kita tidak akan membuat keputusan yang di dalamnya terdapat suatu penipuan atau rekayasa. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal itu tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Coaching bisa dilaksanakan untuk memfasilitasi seseorang dalam pengambilan suatu keputusan. Dengan teknik coaching, seorang coach bisa membantu coacher memaksimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga coacher bisa membuat solusi atau mengambil suatu keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan melalui coaching cukup efektif karena minimal ada dua sudut pandang yang digunakan, yakni yang utama dari sudut pandang coacher dan diketahui oleh coach. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sebagai seorang guru, aspek sosial emosional yang kita miliki akan sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan, terutama yang menyangkut masalah dilema etika. Untuk itu, seorang guru harus dalam kesadaran penuh dalam menyikapi suatu masalah dan saat harus mengambil suatu keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika? Kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Jika ada kasus yang berkaitan dengan masalah moral atau etika, seorang pendidik harus berlandaskan pada pedoman pada nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Misalnya, ada masalah yang di sana terdapat rujukan moral tentang kejujuran yang sebenarnya menguntungkan secara pribadi, seseorang pendidik harus tetap mengutamakan nilai-nilai kejujuran sehingga hasil yang akan diputuskan bisa dipertanggungjawabkan secara moral.
Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus melalui paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan agar hasil akhirnya berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kasus dilema etika tentunya memberikan tantangan kepada seorang pemimpin sebagai pengambilan keputusan, karena beberapa pilihan tentunya harus berhadapan dengan beberapa pihak. Hasil keputusan dari dilema etika kadang menimbulkan pro dan kontra yang merupakan tantangan yang harus dihadapi. Hasil keputusan yang menimbulkan tantangan tentunya berkaitan dengan perubahan paradigma, karena jika paradigma yang digunakan oleh beberapa orang yang terlibat kadang berbeda, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap sudut pandang seseorang dalam menilai suatu masalah. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Saat kita sebagai guru mengambil keputusan dalam hal pembelajaran kepada murid, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang kita laksanakan. Contohnya, saya hanya mengambil satu langkah dari bagian uji keputusan terhadap pembelajaran, yakni uji publikasi. Saat kita melaksanakan pembelajaran dan direkam, apakah jika dipublikasikan kita akan bangga atau sebaliknya kita akan malu? Untuk itu, saat mengambil keputusan tentang pembelajaran, kita juga harus menerapkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan. Kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berbasis kompetensi sosial emosional untuk mengakomodasi kebutuhan siswa sesuai dengan potensi dan minat yang dimilikinya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Setiap keputusan yang dilakukan guru sebagai pemimpin pembelajaran akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Jika guru mengambil keputusan untuk melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan siswa, maka siswa bisa berkembang secara optimal. Potensi siswa yang berkembang tersebut bisa menjadi bekal bagi siswa tersebut dalam menghadapi persoalan di masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat dari modul ini adalah saat harus mengambil suatu keputusan, seorang pemimpin harus memperhatikan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan, serta keputusan diambil melalui 9 tahap pengambilan keputusan. Keterkaitan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul lainnya. Keterkaitan dengan modul 1.1 pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin harus sesuai dengan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni Pratap Triloka, Imarsal Tulodo, Imadyo Mangunkaso, dan Tuturi Handayani.
keterkaitan dengan modul 1.2. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan akan sangat mendukung nilai dan peran guru penggerak dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.3. Modul 3.1 sangat mendukung kemampuan guru dalam mengambil keputusan terkait dengan pembuatan visi yang akan mendukung terwujudnya siswa dengan karakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. Keterkaitan dengan modul 1.4, saat mengambil keputusan, seorang pemimpin harus memperhatikan dan menghadirkan budaya positif dalam proses dan hasil akhir keputusannya. Keterkaitan dengan modul 2.1, seorang guru harus bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam menyusun pembelajaran yang berpihak pada siswa. Salah satunya adalah saat memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan dengan modul 2.2, saat mengambil keputusan, seorang pemimpin harus dalam kesadaran penuh seperti yang sudah dipelajari dalam modul 2.2. Keterkaitan dengan modul 2.3. Modul 2.3 membahas topik tentang coaching. Teknik coaching bisa digunakan seorang pemimpin dalam membuat sebuah keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Dilema etika benar versus benar adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sementara itu, rujukan moral benar versus salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. 4 paradigma pengambilan keputusan. 1. Individu lawan kelompok, individual versus community. 2. Rasa keadilan lawan kasihan, justice versus mercy. 3. Kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil akhir and basic thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. 3. Berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai yang bertentangan. 2. Menentukan pihak yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal yang menurut saya di luar dugaan adalah sebelumnya saya belum mengetahui istilah-istilah dalam pengambilan keputusan seperti dilema etika, uji publikasi, uji panutan, dan lain-lain. Selain itu, hal di luar dugaan saya adalah ternyata keputusan yang akan kita ambil harus diuji dulu dengan uji legal, regulasi, intuisi, publikasi, dan idola.
untuk memastikan dampak dari hasil keputusan tersebut. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan berbasis pemimpin dalam situasi moral dilema? Apabila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah dihadapkan pada situasi moral dilema, yakni saat pembelajaran. Ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Dilemanya adalah guru harus memberikan nilai kepada siswa tersebut. Di sisi lain, siswa tersebut tidak mengumpulkan tugas. Akhirnya, saya memutuskan untuk tetap memberikan nilai, tetapi sebatas nilai KKM. Bedanya dengan yang saya pelajari di modul ini adalah sebelum saya tidak tahu hal itu tersebut dilema moral atau dilema etika. Saya juga sebelumnya belum tahu tentang paradigma, prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya saya memutuskan suatu masalah hanya dengan mengidentifikasi masalah dan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan dibuat. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Materi dalam modul ini berdampak positif bagi saya, terutama saat dihadapkan untuk mengambil sesuatu keputusan. Sebelumnya, saya memutuskan suatu masalah hanya dengan mengidentifikasi masalah dan mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan dibuat. Namun sekarang, saya bisa mengaplikasikan paradigma, prinsip-prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik modul ini penting bagi saya sebagai individu karena dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan berbagai permasalahan dan kita dituntut mengambil suatu keputusan yang terbaik bagi diri kita. Sebagai seorang pemimpin, topik ini juga sangat penting karena bisa menjadi pedoman saat saya harus membuat suatu keputusan. Yang dalam hal ini keputusan tersebut tidak hanya menyangkut diri saya pribadi, tetapi menyangkut kepentingan orang banyak. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.